Saya lagi ngadu sama kamera. Siapa yang kedip duluan? Ya bapak lo, orang kamera nggak ada matanya. Tapi dia bisa ganti-ganti kanan kiri. Ada orang yang nge-operate-nya. Ya kalau gitu saya adu sama yang operate. Siapa yang kedip duluan? Kagak kelihatan. Kenapa pindah-pindah sih dia tadi? Kurin, enak dikerjain kameramen. Kita bicara apa malam hari ini? Hari ini kita akan berbicara tentang orang yang mempunyai kepribadian ganda. Tapi ngomong-ngomong kan bapak ini seorang psikiater ya? Psikolog ya? Psikiater tuh pakai obat. Bapak tuh psikolog? Ngasih obat. Kalau psikolog itu nggak pakai obat. Jadi nggak ngasih obat. Jadi kita bicara tentang jiwa dan sebagainya. Iya. Bapak ini berarti seorang psikolog? Iya kan? Saya mau tukang sulap. Kan udah nggak laku. Oh iya benar. Ya. Jadi psikolog aja lebih laku ya. Psikolog ya? Iya. Kalau bapak psikolog, bapak tahu istilah DID nggak? DID, dissociative identity disorder. Ya. Artinya adalah pemecahan kepribadian dalam tubuh manusia. Ya. Kalau Cika, tantrum. Tantrum tuh emosi yang suka marah-marah, meledak gitu kan. Emang gue petasan, Pak? No. Enak aja. No. Aku gak suka marah-marah. Gak pernah aku marah-marah. Kayak gitu itu tantrum. Itu tantrum. Gitu ya, Pak. Jadi hari ini beda kita kan kalau sama DID? beda. Kita membahas tentang DID. Jadi manusia itu, otak manusia itu luar biasa. Otak manusia itu bisa menyebabkan penyakit yang timbul secara sendirinya. Otak manusia itu bisa menyebabkan kepribadian manusia yang berubah. Bahkan otak manusia itu bisa membuat manusia satu menjadi manusia lainnya. Nah, otak kita tuh bisa mengontrol itu. Bahkan bisa mengontrol pribadi manusia. Jadi pribadi orang tuh bisa di-switch berubah jadi orang lain ketika mengalami trauma. Ketika situasi yang membutuhkan dia berubah. Dan ketika dia berubah, dia lupa. Dia ngapain tadi tuh dia lupa. Kayak saya tadi lupa saya ngapain. Berarti ini bapak kepribadiannya? Enggak, saya cuma nggak mau ngaku kalau saya. Gitu. Bedanya gitu. Nah, Pak, saya punya list-listnya nih, Pak. Beberapa orang yang punya penyakit DID, Pak. Oke. Saya bahas satu-satu ya. Bahas satu-satu. Oke. Louis Vive. Seorang pria yang Vive. lahir di Paris. Louis Vive. Louis Vive. Ya. Susah ya nama orang ini ya. Lahir di Paris 1863 dan saat berumur 17 tahun, Louis pernah mengalami kelumpuhan dari pinggang hingga bawah karena ia trauma akibat tangannya digigit ular berbisa, padahal ularnya sama sekali tidak menggigitnya. Akibat kejadian ini, Louis dikirim ke rumah sakit jiwa dan setelah 1 tahun setengah dirawat di rumah sakit jiwa itu, Louis tiba-tiba badannya bisa bangun sendiri terus bisa jalan. Dan ia nggak sadar bahwa seisi rumah sakit kaget dengan perubahan itu. Dan kepribadiannya berubah-ubah dan ia nggak punya ingatan tentang momen yang dialami kepribadian lainnya. Jadi dia trauma gitu, Pak. Ya, tapi itu tahun 1800. Jadi penelitiannya pasti masih kurang. Nah, itu tadi yang saya bilang. Bahwa itu kadang-kadang attack di otak kita. Jadi ketika kita punya trauma, kita bisa menghukum diri sendiri. Ya, ini banyak kasus seperti ini. Banyak sekali kasus seperti ini. Dulu ada sebuah kasus, tapi di Inggris ya. Ada seorang wanita usia 30 tahun, tiba-tiba dia pincang. Dan kenapa dia pincang? Diselidiki oleh dokter semua, tidak ketahuan kenapa. Ternyata pada saat usia 5 tahun, dia pernah dorong adiknya jatuh ke kali. Dan adiknya kakinya luka. Hanya karena itu, pada saat usia 30 tahun, dia tiba-tiba pincang. Diobatin gimana pun nggak bisa sembuh. Akhirnya dia ke psikolog dan diobatin sama psikolog. Digali sampai kelihatan traumanya. Sampai ternyata hanya trauma dan bisa jalan. Now can you imagine that? Bahwa otak manusia bisa mengontrol tubuh manusia. Dan ketika pribadi manusia berubah, ya ini secara saintifik ya, bahkan warna mata orang bisa berubah, bekas luka bisa hilang. Bayangkan, kemampuan otak kita bisa sampai seperti itu, and that's scary. Itu Louis Vive. Iya, Pak ya. Lanjut. Selanjutnya ada Trudy Case. Oke. Kisahnya sempat booming di sekitar tahun 87-90-an. Dia didiagnosa menderita DID dengan 92 kepribadian. 90, Iya, Pak. Rame ya? Iya, sadis ya. Oke. Kisahnya berawal dari saat dia berumur 2 tahun. Ibunya bercerai lalu menikah lagi dengan ayah tirinya. Tidak lama setelah itu, Trudy mengalami pelecehan seksual, pemerkosaan, dan abusif. Ya, abusif itu ini kekerasan. Iya.
oleh ayah tirinya maupun dari ibu kandungnya. Semua dialaminya secara ekstrim dan berulang-ulang itu, Pak. Oke, nah itu dia tadi ketika ada trauma. Jadi gini terjadinya. Ini misalnya seorang anak kecil ya, dia mendapatkan perlakuan kekerasan seksual oleh ayahnya sendiri. Pada saat anak kecil ini disiksa oleh ayahnya secara seksual, maka si anak ini tidak akan terima, benar kan? Anda anak kecil nggak akan terima dong. Tapi tiap hari dilakukan, disiksa oleh ayahnya secara seksual. Maka satu saat otak manusia tersebut, otak anak itu akan membuat sesuatu yang menerima, gitu. Jadi timbullah pribadi kedua. Pribadi kedua ini adalah orang yang menerima ketika dilecehkan secara seksual. Selanjutnya, Pak, ada Chris Costner Sizemore. Chris Costner Sizemore. Yes, tidak seperti kebanyakan orang dalam daftar ini, Chris berasal dari rumah yang penuh kasih. Chris merasakan kepribadian lainnya mulai muncul saat ia usia 2 tahun juga. Dia melihat seorang pria diangkat dari sebuah parit dan lelaki itu diduga telah meninggal. Sejak itulah kemudian Sizemore mengaku dia sering bertingkah aneh dan sering lupa bila dirinya telah mengakibatkan sebuah kekacauan. Ya. Hal itu semakin terlihat pada dia saat dia baru saja melahirkan anak pertamanya, Pak. Suatu hari salah satu kepribadiannya yang bernama Eve Black tiba-tiba mencoba mencekik sang anak. Untungnya kepribadian lainnya yang dikenal dengan nama Eve White berhasil menghentikannya. Itu gimana ya, Pak? Perang sendiri gitu? Iya, karena memang si orang ini punya pribadian dua. Jadi yang satu tidak suka sama anaknya, yang satu ingin menyelamatkan anaknya. Nah ini dia tadi, saya mengatakan, ini saya pernah bahas ya. Kadang-kadang harus diteliti dengan baik dan benar. Saya pernah mengatakan, orang-orang yang kekurangan vitamin D3 atau kekurangan niacin, itu bisa timbul kepribadian lain. Jadi seakan-akan dia mau bunuh orang gitu. Hanya karena kekurangan vitamin. Jadi harus dibahasnya, telitinya luar biasa. Ini nggak semudah itu. Jadi kita harus membahasnya lebih dalam lagi untuk orang-orang yang punya pribadian ganda. Ya, nah ini pernah dibuat film. Ya, banyak orang-orang dengan pribadi-pribadi yang banyak ini dibuat jadi sebuah film Hollywood ternyata. Yuk. Selanjutnya ada Shirley Mason. Lahir pada tanggal 25 Januari 1923 di Dodge, Minnesota. Shirley diduga menderita kelainan DID karena memiliki kisah masa kecil yang sangat tragis di mana dia disiksa oleh ibunya sendiri. Ketika merasa ada yang aneh dalam dirinya, Shirley langsung menemui dokter Cornelia Wilbur dan menceritakan bahwa beberapa kali dia berada di sebuah hotel di kota yang berbeda-beda tanpa tahu bagaimana caranya dia pergi. Pernah juga suatu hari dia berada di sebuah toko dengan kondisi yang berantakan namun tidak mengerti apa yang telah terjadi. Ya, ini kasus yang penting sekali ya. Penting sekali karena kasus dia itu diselidiki oleh para psikologi dan sampai sekarang kasus dia itu masih menjadi salah satu acuan belajar. Gitu ya, Pak. Lanjut ya, Pak. Ya. Ada Billy Milligan, Pak. Ya, ini kasus Billy. Billy juga terkenal sekali. Bang Billy ya? Bukan. Bukan Bang Billy. Bukan. Kasus Billy ini terkenal sekali. Dia tahun 1955 dikenal sebagai Billy Milligan. Ini terjadi sebuah kasus sampai dibukukan kasus Billy ini. Jadi ini pria, jadi dia punya multiple personality. Nah itu dia, itu fotonya. Nah ini dia terkena kasus tersangka penculikan dan pemerkosaan 3 wanita di kampus Ohio State University pada tahun 77. Tapi para korban ini mengatakan bahwa dia menemui orang yang berbeda-beda. Jadi pelakunya berbeda-beda. Nah akhirnya cerita dia difilmkan kalau Anda pernah nonton filmnya. Ini dibuat filmnya oleh M. Night Shyamalan. Judulnya apa? Split. Ya, tapi film tersebut pasti banyak bumbunya ya. Jadi bukan itu kejadian sebenarnya, tapi idenya adalah dari Billy. Jadi hanya mengambil karakter Billy-nya saja. Filmnya bohong, tapi ternyata Billy-nya meninggal dan idenya diambil, jadilah film Split oleh M. Night Shyamalan. Ya kalau belum nonton jangan nonton karena udah nggak ada di bioskop. Ya. Di Indonesia juga, Pak, ternyata ada loh, Pak, yang mempunyai kepribadian ganda. Ya.
dan kebetulan akan menjadi bintang tamu kita pada hari ini. Oke. Tapi saya punya headline-nya dulu, saya kasih lihat sama Bapak ya, sama semuanya, silakan. Kisah Anastasia, perempuan dengan 9 kepribadian. Oke, ini namanya ada Anastasia, usianya 27 tahun. Dia mengidap DID dengan 9 kepribadian. Wah, menarik sekali nih. Jadi kadang-kadang bisa keluar, tapi sekarang dalam penanganan psikiater ya kalau nggak salah ya. Betul Oke, sekali, Pak. baik. Kita undang langsung. Kita kasih tepuk tangan ya, yang meriah ya, untuk Mbak Wela. Selamat datang. Wela, apa kabar? Silakan duduk. Oke, baik. Iya, jadi kita akan berbincang-bincang dengan Wela. Wela ini dikondisikan memiliki 9 kepribadian. Seperti apa hidupnya? Kita lihat selain satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Katanya pernah keluar sosok lain yang lawan anak-anak tersebut yang ngebully kamu, bener ya? Iya, pernah sih. Kata ibu saya juga pernah, kamu kenapa kamu kok tiba-tiba marah terus apa? Ya, saya dengan Wela sekarang. Nah, Wela ini memiliki 9 kepribadian. Dan kepribadian yang paling kuat di dirinya adalah Wela, yaitu saat ini. Ya, dan sepengetahuan saya, harusnya Wela saat ini dalam penanganan psikiater ya. Ya. Dan artinya kalau dalam penanganan psikiater artinya Anda diberikan semacam obat antidepresi. Ya. Supaya pribadi-pribadinya lain tidak keluar. Ya. Oke. Tapi apakah pribadi lain tersebut bisa keluar walaupun dengan penanganan obat? Dalam penanganan obat itu kalau selama saya dengan intervensi obat itu kalau saya tidak dalam kondisi emosi yang sangat ekstrim ya dia tidak akan split. Atau saya menghadapi masalah yang benar-benar tidak bisa saya hadapi, dia tidak akan split. Nggak akan split? Iya. Oke, jadi maksudnya karakter Welanya yang lebih kuat, dia yang menangani ya? Iya. Oke, baik. Nah, Wela ini punya 9 kepribadian. Pertama saya ingin tahu apakah Anda tahu pribadinya namanya siapa dan apa, Welanya sendiri? Kalau dari dari ini catatan saya, iya. Dari catatan? Iya. Oke. Yang saya temui. Yang Anda temui, apa saja itu? Ada Wela yang pertama itu Anda hostnya ya. Kalau menurut dokter Hostnya, hostnya. Terus kemudian ada Naura, dia karakternya lebih sangat emosional. Itu dia emosional jadi meluapkan kemarahan karena saya memang kondisinya agak susah untuk marah gitu. Nah terus yang ketiganya itu ada yang namanya Paula, dia itu seorang yang ahli berhitung gitu, jadi kayak akuntan begitu dia, padahal saya lemah dalam hitungan aslinya. Terus yang keempatnya itu ada si Saraswati, jadi dia model atau penari seperti itu. Terus kemudian yang kelimanya Atin, dia anak kecil berusia sekitar 9 atau 10 tahun, sepengakuan orang yang pernah ketemu, ya kan? Terus kemudian keenamnya dia ada Andreas. Nah ini yang agak ekstrim, dia laki-laki, yang dia lebih suka kekerasan deh sepertinya, seperti itu. Terus kemudian ada lagi yang keenam, ada Rafaelin, dia itu dia hedon gitu, seperti kayak anak-anak yang gaul, yang kayak gitu-gitu. Kayak gitu dia ada. Terus Ayu, dia seorang dia suka menulis di blog. Terus kemudian karya sastra tapi dia bentuknya bukan seperti panjang atau seperti novel, itu tidak, tapi tulisan gitu. Seperti karya sastra. Anda tahu dari mana Anda punya pribadian ganda tuh? Dari dokter yang mendiagnosis. Nah, awalnya ke dokter kenapa? Karena saya awalnya itu merasa cemas, ketakutan, terus kemudian suka tidak ingat gitu loh. Maksudnya kok tiba-tiba saya, dokter kenapa saya tiba-tiba bangun tanggal sekian ya, selalu seperti itu. Terus Maksudnya kemudian gimana? Jadi Anda tidur, misalnya Anda tidur tanggal 7 gitu. Lalu? Tiba-tiba bangun, loh kok sudah tanggal 11 ya? Padahal saya ada kegiatan, ternyata menurut di lapangan saya melakukan kegiatan itu. Tetapi saya tidak ingat saya melakukan itu gitu. Dengan karakter saya tidak yang berbeda. merasa, iya sepertinya begitu. Terus kemudian ketika ada orang yang menyapa saya,
itu mereka menyebut saya dengan nama yang berbeda. Dan mereka bertanya, loh kok kamu sekarang jadi gini, penampilanmu feminin atau penampilanmu kok jadi agak gini gitu-gitu biasanya. Oke, so how do I know kalau ini Wela? Kalau saya Wela, karena saya mengetahui diri saya. Karena Wela mengetahui Wela. Iya. Tapi kan bisa karakter lain mengaku sebagai orang lain juga. Gimana ya? Karena saya juga nggak tahu ya kegiatan apa aja yang dilakukan. Tapi saya tahu setelahnya, ketika saya sadar, itu ada nama ini, ada nama ini. Tapi dari kecil orang tua saya itu memperkenalkan saya dengan Wela. Dengan apa? Wela. Dengan Wela. Oke. Ada perbedaan penampilankah antara orang-orang tersebut? Ada. Mengikuti karakternya? Sepertinya begitu. Mengikuti karakternya masing-masing. Oke. Siapa itu? Itu Atin. Yang anak kecil itu. Ini? Iya, sama Atin Atin juga. Oke. Atin kacamatanya cuma satu. Ya. Oke. Nah, ini siapa ini? Ini Saraswati. Saraswati. Apa pribadinya Saraswati? Dia modeling kayak foto model dan penari gitu. Penari. Oke. Lalu Anda gimana ketika Anda ke dokter dan dikatakan bahwa Anda punya pribadi ganda, gimana? Kecewa saya. Dan Kenapa kecewa? nggak percaya. Kan awalnya orang tua itu pernah mengobatkan karena saya mengeluh migrain, sakit kepala berlebih gitu. Terus kemudian saya takut, cemas, dan seperti berubah saya mengatakan nama saya dengan nama-nama yang lain gitu kan. Mereka mengobatkan saya gitu ke dokter, tapi tidak pernah diketahui penyakitnya apa. Dan kemudian saking mungkin mereka capek mungkin ya, diobatkan ke alternatif dan sempat disangka kesurupan. Sempat disangka kesurupan? Iya. Oke. Ini foto ketika masih kecil? Iya, ini Saras waktu kecil. Ini Saras pada saat kecil. Jadi pada saat kecil pun sudah beda-beda? Iya. Dan pada saat anak kecil Anda nggak ingat? Nggak, tapi saya tahu fotonya ini, dikasih tahu loh. Kapan saya ini ya, Ma? Iya, kemarin ini malah dibikin jadi model tanggalan katanya. Oh iya? Ini pada saat... Nah, itu saya yang rambut cepak pendek. Dan itu saya sempat menangis karena rambut saya dulunya panjang. Tiba-tiba begitu saya kok potong rambutnya kok pendek banget, Mama. Saya bilang gitu. Loh, kamu yang minta orang itu ke tukang potong Madura katanya. Oh iya? Iya. Tuh, yang baju putih. Yang mana? Yang baju putih, rambutnya pendek banget, pakai kacamata. Oh, yang lagi ngadep ke Iya. seat samping ya? Iya. Itu sosok siapa itu? Andreas? Ya. Oke. Ini siapa? Ini Rafaelin. Rafaeli. Oke. Berarti rambut juga berubah-berubah? Iya. Ya penampilan Ini? dia. Kalau ini Bilqis. Bilqis. Ketika jadi Bilqis, Anda bisa baca Al-Quran? Bisa, katanya. Katanya teman-teman yang itu, kenapa kamu lancar membaca Al-Quran? Enggak, saya nggak bisa, saya bilang. Tapi kamu bisa, dia bilang. Masa iya? Saya bilang iya. Gitu katanya. Oke. Wow. Menarik ya. Nah, ini Yang siapa? terakhir foto pada saat terakhir saya marah ya. Terus kemudian menurut teman saya yang ini saya menggenggam kaca katanya dengan kencang, terus kemudian dia pecah sehingga melukai karena dia emosi. Dengan karakter siapa? Naura. Naura. Oke. Wela tahu ini apa nggak? Roda. Ya, tapi tahu ini apa nggak? Roda apa? Oh, this is a toys actually. So you play it like this. Wanna try? Try. No. Harus mutar ke saya dong. Oh. Ah, that's good.
Tapi harus gini muternya. Kencang. Pegang 2 jari. Play that. Okay, good. Now you playing that. Saya mau nanya nama kamu. Kamu sambil main itu tapi. Saya bermain ini? Iya. Iya. Kan bagus itu. Sambil dimainin. Terus kamu umurnya berapa sekarang? Play that. Saya 27 tahun. 27 tahun? 27 tahun? Oh, hobinya apa? Saya hobinya membaca. Membaca? Iya, tapi yang nggak berat-berat sih, yang ringan-ringan. Ya, membaca artikel kayak gitu. Baca artikel apa? Ya, banyak artikel tentang sosial, politik. Tentang sosial politik? Oke, selain itu hobinya apa? Hobinya, yang lain. Yang lain? Paling menyanyi. Nyanyi? Can you sing? Enggak sih, cuman suka aja hobi. Coba suka nyanyi. Terus, kamu sukanya makan apa? Saya sukanya makanan berat nih, maksudnya. Apa itu? Iya. Maksudnya makanan beratnya. Saya suka makan nasi goreng seafood. Nasi goreng seafood? Iya. Kenapa suka nasi goreng seafood? Saya suka nasi goreng seafood karena apa ya? Seneng aja. Karena Oke, karakter TV sukanya siapa? karakter TV. Di TV? Nah. Karakter di TV. Maksudnya karakter yang Pemain film sinetron, pemain Amerika, luar negeri, siapa sukanya? kalau pemain Amerika luar negeri saya lebih suka sama Mila Kunis. Mila Kunis? Iya. Kalau penyanyi suka sama siapa? Kalau penyanyi luar negeri Whitney Houston. Whitney Houston. Saya mau tanya, kalau misalnya kamu lagi jalan di satu tempat sepi gitu, terus kamu dihadang sama pria-pria besar gitu, mau gangguin kamu, apa yang kamu lakukan? Takut. Saya Kenapa? lari, mungkin nangis. Tapi kamu dipegang. Apa yang kamu lakukan? Dipegang. Nangis. Saya penakut. Kamu nangis, nggak akan lawan. Kenapa? Nggak ngelawan. Ya gimana mau ngelawan, dia besar. Oh, kamu Tapi bisa jadi kadang saya juga pengen ngelawan, tapi gimana ya? Kamu katanya dulu pernah dibully waktu SMP SMA. Diapain? Ya dibully, dikatain nggak punya temen, terus apa namanya, nggak bisa berteman, terus pokoknya nggak bisa gabung sama temen-temen. Terus apa yang terjadi pada saat kamu dibully? Saya nangis dan saya ngadu sama orang tua, sama mama saya. Kamu nggak ngelawan? Tadinya enggak, tapi mama saya bilang lawan. Kalau kamu memang bisa melawan, lawan katanya. Enggak. Saya bilang saya takut karena mereka bersama-sama kan ngebulinya gitu. Kalau maunya kamu bisa ngapain? Nah, Kalau pinginnya kamu ngapain kalau dibully orang? pengen ngelempar mereka. Kenapa mereka mau dilempar? Ya karena ngatain saya, karena ngebully saya. Dan kamu nggak suka dikatain? Nggak suka Dikatain apa sih? sama mereka. Ya katanya kamu cupu, nggak punya temen, katanya gitu. Awak nggak punya temen kamu, gitu. Bella punya teman nggak? Ya sekarang punya. Kalau dulu cuman kenal-kenal aja, nggak ada temen dekat main bareng nggak. Nggak ada. Kalau sekarang punya. Oke. Teman-teman kamu nggak takut sama kamu? Ada yang takut, banyak yang, nah itu ketika mereka tahu dengan kondisi saya yang kadang-kadang berubah, kamu aneh katanya. Saya nggak mau berteman sama kamu. Kamu aneh, kadang kamu jahat, katanya gitu. Okay. And what do you feel? Sedih. Sedih. Oke. Katanya pernah keluar sosok lain yang ngelawan anak-anak tersebut yang ngebully kamu, bener ya? Iya, iya, pernah sih. Kata ibu saya juga pernah. Kamu kenapa kamu kok tiba-tiba marah terus ngebuang tas-tasnya anak? Enggak, saya nggak buang, saya bilang gitu. Kita lanjut lagi setelah yang satu ini. Jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih. Saya mulai menangani Wella di Maret 2015. Itu ketika pertemuan kedua dengan saya mulai dapat awalnya saya mencurigai ada adik-adik, kemudian setelah pemeriksaan lebih lanjut ternyata memang tampaknya seperti itu. Iya,
Saya masih bersama Wella. Kalau tadi Anda lihat, Wella ini adalah seorang wanita yang mengidap DID ya. Asumsinya seperti itu, oke? Tapi kita ada dokter juga ya yang menemani ya. Betul sekali Pak, kita sekaligus mengundang psikiater yang menangani Mbak Wella ini. Oke. Saya undang Pak ya. Kita undang sekarang. Langsung saja kita kasih tepuk tangan buat Dokter Wayan. Halo Ibu Dokter, selamat datang. Dokter, silakan. Iya. Nah, jadi Anda adalah dokter yang mendampingi Wella. Ya. Oke. Kapan pertama kalinya Anda mengetahui bahwa dia mengidap DID? Saya mulai menangani Wella di Maret 2015. Itu ketika pertemuan kedua dengan saya mulai dapat awalnya saya mencurigai ada DID, kemudian setelah pemeriksaan lebih lanjut ternyata memang tampaknya seperti itu. Tampaknya seperti itu. Pernah maksudnya pernah Anda lihat bahwa dia berubah depan mata Anda? Enggak, beda. Tapi dari ceritanya dan sebagainya, berapa kan kita punya istilahnya kalau kita sebagai dokter kita punya kriteria diagnosis. Pada pasien-pasien DID biasanya memang ada banyak kehilangan, ada periode-periode waktu tertentu yang hilang. Dan banyak cerita memang menunjukkan dia ada periode waktu yang hilang. Awalnya sih saya memang tidak terlalu percaya, karena bisa aja pasien kan juga memanipulatif ya. Sehingga waktu itu saya minta Wella untuk saya bisa bertemu dengan salah satu keluarganya yang bisa memperkuat apa yang Asumsi tersebut. Iya. Kemudian saya ketemu ibunya. Ketemu dengan ibunya. Sejak ditangani oleh dokter Mayan, apakah pernah keluar karakter-karakter lain masih? Mungkin di awal ya, pertama kali ketemu memang berbeda. Waktu itu saya belum tahu kalau dia DID. Jadi ketika pertama kali ketemu dia punya karakter yang penampilan yang jauh berbeda dengan ketika saya bertemu pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, tapi terakhir kata Anda kan yang di foto itu ketika Anda menggenggam gelas pecah itu terjadi perubahan karakter artinya? Iya, saya waktu itu sudah nggak minum obat tuh. Iya. Kenapa? Karena sayanya memang kadang-kadang mengalami putus obat tuh gimana? Putus obat gitu. Jadi saya tidak minum obat dan kemudian saya dalam kondisi sangat tertekan dan kondisi ada masalah. Kemudian dipicu dengan munculnya emosi, yaitu yang terjadi. Artinya dari dokter sendiri secara Anda psikiater ya. Artinya Anda melihat bahwa ada perubahan kondisi di Wella ketika adanya stresor yang tinggi terhadap Wella, betul ya? Jadi DID ini kan muncul untuk sebagai suatu defense mechanism, mekanisme pertahanan diri untuk ketika dia menghadapi sesuatu stresor atau masalah, kemudian dia akan membentuk mekanisme defense yang kita sebut dengan disosiatif, di mana dia akan menjadi sebagian dirinya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Ya. Nah, supaya tidak keluar defense mechanism dari tubuh Wella, artinya kita harus masukkan, dia harus berpikir bahwa masalah tersebut tidak separah apa yang dialami. Mungkin nggak sesimpel itu ya. Ya, tapi kan diberikan antidepresan. Memang. Untuk? Memang kan ketika dia menghadapi problem-problem itu pasti kan hampir semua pasien DID kan problem utamanya memang ada trauma yang berat waktu masa dini. Yang trauma itu yang menyebabkan secara teoritis dia mengalami depresi. Dan itu dengan antidepresan akan lebih memperkuat kemampuan mentalnya sehingga ketika dia menghadapi masalah, maka dia akan memakai defense mechanism yang lebih natur, nggak pakai disosiatif. Ya, karena artinya dia akan mengalami bahwa seakan-akan stresornya tidak setinggi yang sebenarnya. Iya, dia lebih kuat dengan adanya antidepresan tersebut. Oke, tapi dengan antidepresan ini sampai berapa lama? Kan artinya harus terus-menerus. Antidepresan bukan obat utamanya, mungkin justru obat utamanya adalah psikoterapi. 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 Justru psikoterapi yang sebenarnya sebagai obat paling utama yang mesti dilakukan. Sudahkah? Sudah. 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 Dan hasilnya bagaimana?
Sebenarnya hasilnya sejak ketemu dengan saya cukup sangat jauh berkurang. Split yang dialami lebih jauh, lebih jarang. Memang sih target terakhir kita harus melakukan reintegrasi, semua alter-alternya harus kita integrasikan sehingga menjadi Wella yang utuh, yang tidak lagi yang terpecah-pecah. Oke, kalau terjadinya split personality itu kan sebagai defense mechanism sejak dia kecil harusnya. Ya, Ketika memang. pertama kalinya keluar, oke. Artinya terjadi trauma. Ya, hampir 90% pasien DID ini trauma pada usia-usia sebelum 5 tahun. Trauma dini yang berat, rata-rata dari hasil penelitian adalah ketika usia sebelum 5 tahun. Sebelum 5 tahun. Jadi trauma yang kuat sekali sehingga keluarlah karakter tersebut untuk tidak mengakui kejadian tersebut dan menangani sendiri. Iya. Artinya berarti Wella sudah terbuka dengan semua keadaannya dan sebagainya. Iya. Oke. Dia split pertama kali di usia kelas 4 SD. Kelas 4 SD. 4 SD. Kelas 4 SD. Tapi katanya Wella merasa ketika mau berubah tuh merasa. Merasa, pasti ada sensasi nggak nyaman dan sebagainya. Ada yang Migrain paling migrain. Sering. I see. Oke. Jadi migrainnya itu bukan migrain yang berjam-jam. Jadi dia secara tiba-tiba, ketika saya mengingat misalkan tiba-tiba dalam satu waktu, kita kan tidak bisa juga melupakan masa lalu ya. Maksudnya masa-masa yang tidak menyenangkan atau apa. Dalam kondisi saya stres, banyak pekerjaan atau dalam kondisi tertekan begitu, tiba-tiba saya langsung ingat masa lalu ketika saya tersiksa, ketika saya migrain. Nah dari itu dia tidak berumur sampai berjam-jam gitu migrainnya. Tapi gejala utama biasanya gitu, dia cemas, terus kemudian migrain, ketakutan gitu. Nah, sudah mengalami pasien seperti ini sebelumnya, dokter? Memang kasus sangat jarang ya. Ini satu-satunya pasien saya pernah temukan dengan DID. Baru ini. Ya. Nah Pak, kita juga kedatangan pacarnya dari Mbak Wella, yaitu Mas Yowandi Pak. Dan juga ada sahabatnya yaitu Angga. Langsung saja kita undang, ini dia Yowandi dan juga Angga. Ini pacarnya ya, ini sahabatnya, silahkan. Oke. Baik, udah datang duanya. Kalau gitu kita akan tanya tapi setelah yang satu ini. Biar mana-mana tetap di hitam putih. Rata-rata orang DID memang seperti itu. Karena yang datang ke dokter kan bukan individu yang penuh. Iya. Iya, Jadi ini bukan dia pembelaan diri. Kalau ini seluruhnya. pembelaan diri. Ini bukan split, ini pembelaan diri ini. Ya, silakan Cika. Ya, untuk Mas Yowandi dan Mas Angga, pertama kali kenal Mbak Wella kapan dan di mana? Coba pacarnya dulu. Kalau aku mulai kenal dengan Wella ketika Wella bergabung dengan sebuah komunitas supporter, yaitu supporter dari tim Persebaya Surabaya. Oh, Di situ. supporter juga ya. Oh, Iya, nyarinya Kenal, supporter. teman. Tahun berapa itu? supporter Kemarin. tahun kemarin 2016. Tapi Yowandi tahu dengan masalahnya Wella. Belum. Saya tahu masalahnya Wella itu baru Januari kemarin malah. Baru Januari kemarin. Januari kemarin. Pernah lihat perubahannya? Kalau pernah ngeliat perubahannya sering, tapi saya anggap ini bercanda atau gimana gitu. Soalnya tiba-tiba mulutnya komat kamit sendiri, ngomong-ngomong sendiri, aneh gitu. Bagi saya soalnya tidak semestinya gitu loh. Biasanya tingkah lakunya itu lurus aja, bisa bercanda enak. Ini kok tiba-tiba subuh-subuh minta boneka, nyari kemana subuh-subuh minta boneka gitu. Yang paling mengesalkan apa coba? Yang paling mengesalkan ya itu subuh-subuh ketika subuh-subuh minta boneka. Dikala toko tutup semua, mau nyari boneka kemana subuh-subuh seperti itu. Tapi kalau karakter pribadinya berubah, harusnya dia tidak mau dipanggil Wella dong, dok? Nggak mau. Ketika berubah, dia berubah. Yang sering saya temuin berubah menjadi karakter Ating anak kecil. Anak kecil dan Bilqis. Bilqis itu sosok yang pintar mengaji,
sering sholat seperti itu. Cewek lain dong. Kenapa? Oh. Jadi Anda kayak pacaran sama 9 orang ya? Iya, kayak 9 orang termasuk cowok juga. Termasuk cowok juga satu. Cocok. Oke, Oh oke. gitu. Tapi mostly dengan Wela, karena Wela yang paling kuat di sini ya. Iya, kalau sahabatnya sendiri tahu Mbak Welanya di ID kapan? Jadi pertemuan saya pertama kali sama Mbak Wela tuh, jadi ada satu komunitas. Dibilang komunitasnya juga, Apalagi Karena nih, nggak punya teman. nyari konten. jadi komunitas. Jadi dia juga ikut grup. Jadi ada suatu sosial media, dia ikut grup, terus akhirnya dia ngobrol kalau dia punya penyakit DID gitu. Pengalaman paling buruknya? Paling buruknya itu yang paling kalau saya anggap itu paling sial bagi saya. Pagi-pagi hari ngambil motor di kosannya, emang motor saya ada di kosan dia kan. Ketok-ketok pintu dengan Kenapa mukanya. motor Anda ada di kos-kosan dia pagi-pagi? Itu lebih penting buat saya untuk Gak tahu. penting, yang penting nih kejadiannya tuh gimana, Pak? Kejadian apa sebelumnya? Sebelumnya itu cuma kita mau jalan aja malam minggu. Posisi itu malam minggu, Seninnya saya ambil karena saya mau jalan kerja. Tuh pas saya ketok-ketok pintunya, dia lagi ngetik. Berapa kali saya ketok, saya lupa gitu. Baru dibuka, ada sekitar 15 menit baru dibuka dengan mukanya flat, datar banget. Ya udah, saya duduk mau ambil motor, saya bilang gitu. Iya, gitu doang, iya. Udah, dia duduk. Kayak saya udah melihatnya beda banget nih. Saya tanya, ini Wela? Diam, Pak. Ini Wela? Bukan. Ini Wela? Bukan. Ini Naura? Iya. Ya udah saya mendingan pulang daripada saya digebukin sama dia kan. Motornya? Motornya mending saya pulang, coba pulang juga daripada dihancurin sama dia. Tuh. Motornya dibawa pulang tapi. Iya. Oke. Oke. Jadi intinya sampai sekarang masih dalam penanganan dokter, tapi kamunya jarang datang ya. Lompat-lompat ya. Mahal Pak obatnya. Dokternya Bukan, pusing. biasanya gini, rata-rata orang DID memang seperti itu. Karena yang datang ke dokter kan bukan individu yang penuh. Iya. Iya, Jadi ini bukan dia pembelaan diri. Oh, ini seluruhnya. pembelaan diri. Ini bukan split, ini pembelaan diri ini. Iya, pembelaan diri ini. Iya. Oke, mungkin Yohandi saya mau nanya sama kamu. Kamu pacarnya kan? Iya. Kamu nggak takut? Enggak. Kenapa harus takut? Karena DID itu ketika dia berubah bukan kepribadian dia, tapi jiwanya tetap, tubuhnya tetap sebagai Wela sendiri. Jadi menganggap itu adalah teman-teman dalam kehidupan dia ketika tidak menjadi kepribadian dia aslinya. Jadi saya membawanya itu seru-seru aja. Ketika berubah, saya ajak interaksi, nama kamu siapa? Seperti Ating, nama kamu siapa? Nama aku Ating, umur kamu berapa? 8 sampai 10 tahun. Dia nggak mau nyebutin pastinya berapa, seperti itu. Ketika kita, pasnya berapa pasnya? Umur kamu? Ya itu pasnya 8 sampai 10 tahun, nggak bisa kurang itu. Emang Ya nanya nggak harga bisa. bawang pasnya berapa pasnya? Terus gitu. Dikata di pasar apa ya? Seperti itulah Mas, kira-kira. Oke, itu tadi ada 9 nama dan sebagainya. Itu nama kira-kira dari mana ya? Nah itu saya juga Kan ada tadi yang tanyakan apa tadi Mas Ayu. Ya, Ayu. Ayu. Nah itu ada nggak tahu dari mana? Mungkin idenya dari mana? Enggak. Punya Facebook kamu? Ya itu, Facebooknya itu. Ada Facebook. Facebook yang berbeda-beda. Facebooknya ada? Dia ada 2. Berbeda-beda ya. Oh ya. Harapan kamu sendiri apa sekarang? Harapan saya ingin ya pengen menjadi diri saya yang utuh karena capek berinteraksi sosial. Kenal ini dengan ini berbeda-beda, terus kemudian kehilangan waktu yang kemudian harus melakukan apa, tapi kemudian saya tidak ingat seperti itu. Dan juga minum obat ini kan saya juga takutnya berpengaruh sama organ-organ tubuh yang lain gitu. Harapan saya sembuh sih, dan harapan saya terhapus lukanya. Terhapus lukanya. Dendam apa sakit hatinya apanya itu. Ya. Amin, amin. Yohandi sendiri gimana? Kalau harapan saya buat Wela, jangan gampang putus asa, tetap semangat, jangan pernah takut untuk bercerita. Karena Wela sendiri sering takut untuk bercerita, tapi kalau ketika kepancing sedikit, dia bakal cerita semuanya. Itu harapan hubungan kita ke depannya, kita jalanin aja semestinya, baik lurus-lurus saja. Kalau jika nggak ada halangan ya insya Allah Allah memberkati kita. Oke, baik.
Terima kasih semuanya sudah hadir di Hitam Putih. Terima kasih dokter, terima kasih juga Wela. Saya rasa ini bisa memberikan kita pengetahuan lebih tentang betapa hebatnya manusia. Ya, karena ini hebat loh, kalau dipikirnya hebat sebenarnya kan, bahwa manusia bisa seperti ini tuh hebat sekali. Karena artinya kita masih banyak hal-hal yang belum bisa kita pelajari. Ya, mungkin kalau tadi dokter menarik, kalau larinya ke klinik jadinya klinik gitu kan ya, jadinya klinik, kesurupan, trans itu ya. Itu teorinya saya sebut dengan Occam-Rasor Principle. Cari yang paling sederhana gitu, kesurupan, gitu kan. Tapi ternyata ada jauh di luar itu, ya. Kalau menurut Freud itu manusia tuh seperti gunung es yang kelihatan tuh cuma atasnya. Kita nggak tahu bawahnya tuh seperti apa. Nggak pernah kelihatan, dan itulah yang luar biasa. And our mind is so amazing. You're not gonna believe what it's capable to do. Oke, jadi berbahagialah kita jadi manusia dan kita mempelajari lagi tentang apa yang belum kita pelajari, and it's just a start. It's never the end. Saya dari Komisi Cika Jessica, inilah Hitam Putih.